Halo teman-teman petani semua, hari ini saya sedang panen padi Jherang yang saya mix dengan padi Inpar 32 di lahan seluas 2200 meter persegi atau sekitar 2 kotak sawah. Sebelum tanam hingga fase generatif, saya rutin menggunakan pupuk Suma SP dan Saka SR ya. Hasilnya ini cukup memuaskan. Biasanya sawah ini hanya menghasilkan 1,5 hingga 1,6 ton saja. Tapi setelah saya terapkan metode pemupukan ini, panen saya meningkat drastis hingga 2,2 ton ya. Mau tahu rahasianya? Simak video ini sampai habis. Halo teman-teman petani semua, hari ini lagi panen padi Inpar 32 yang saya mix dengan padi Jherang ya, yang pada saat fase vegetatif saya aplikasikan pupuk Suma SP dan saat fase generatif saya aplikasikan pupuk Saka SR. Seperti apakah hasilnya nanti? Yuk mari kita lihat bersama-sama hasilnya nanti ya. Oke. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam meningkatkan hasil panen padi dengan metode pemupukan yang saya gunakan. Saya akan menjelaskan secara detail bagaimana cara mengaplikasikan pupuk Suma SP di fase vegetatif dan pupuk Saka SR di fase generatif. Hasilnya cukup luar biasa. Saya lebih hemat menggunakan pestisida karena hama dan penyakit berkurang, tanaman tumbuh lebih sehat, dan hasil panen meningkat secara signifikan. Nah, sebelum masuk ke detail pemupukan, kita harus memahami dulu mengapa pemupukan sangat penting dalam budidaya padi. Nutrisi yang tepat akan memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal dari akar hingga bulir padi ya. Pada musim tanam kali ini, saya menggunakan padi varietas Jherang yang saya mix dengan padi Inpar 32. Kedua varietas ini memiliki potensi hasil cukup tinggi dan cocok untuk sistem tanam yang saya terapkan. Agar pertumbuhan padi maksimal, saya menggunakan pupuk Suma SP di fase vegetatif dan Saka SR di fase generatif. Berikut ini adalah jadwal dan dosis pemupukan yang saya terapkan ya. Pada saat sebelum tanam dan umur 7, 15, 30, serta umur 45 hari setelah tanam, saya menggunakan pupuk Suma SP masing-masing dengan dosis 2 tutup botolnya per tangki yang 16 liter. Lalu lanjut di padi umur 45 dan 60 hari setelah tanam, saya menggunakan pupuk Saka SR dengan dosis 25 gram per tangkinya ya. Jadi pada saat padi umur 45 hari, pupuk Suma SP dan Saka SR saya mix saat pengaplikasiannya. Nah, fase vegetatif adalah tahap awal pertumbuhan padi, yaitu pada saat akar, batang, dan daun berkembang dengan pesat. Pada fase ini, saya menggunakan pupuk Suma SP dengan tujuan menetralkan pH tanah agar nutrisi lebih mudah diserap oleh akar tanaman, memaksimalkan pertumbuhan akar sehingga tanaman lebih kokoh dan tahan kekeringan, mempercepat perkembangan batang dan daun agar proses fotosintesis lebih optimal, dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit ya. Nah, setelah fase vegetatif selesai, padi masuk ke fase generatif, yaitu tahap pembentukan malai dan pengisian bulir padi. Pada fase ini, saya menggunakan pupuk Saka SR bertujuan untuk memacu pertumbuhan malai agar lebih banyak dan seragam, meningkatkan jumlah bulir padi per malai sehingga hasil panen lebih maksimal, memperkuat batang agar tidak mudah roboh, dan menjaga kualitas bulir padi agar lebih bernas dan berat. Sekarang, mari kita lihat sama-sama hasil akhirnya dari perlakuan ini ya. Sebelum menggunakan metode ini, sawah saya ini hanya menghasilkan sekitar 1,5 hingga 1,6 ton saja. Ini ya teman-teman, sudah mendapatkan 20 karung. Ini sudah dikombis sekitar separuh ya. Nanti kita lihat saja hasilnya seperti apa. Oke. Namun setelah saya menerapkan pemupukan menggunakan pupuk Suma SP dan Saka SR secara rutin, hasil panen saya meningkat menjadi 2,2 ton ya. Ini hasil timbangannya yang saya jual, dan yang 65 kilo atau 1 karung saya bawa pulang sendiri dan saya simpan sebagai benih untuk musim tanam berikutnya.
Peningkatan ini sangat signifikan dan memberikan keuntungan lebih bagi saya sebagai petani padi ya. Selain itu, tanaman saya juga lebih sehat dan tidak mudah terserang hama serta penyakit. Jadi dari pengalaman ini, saya bisa menyimpulkan bahwa kombinasi pupuk Suma SP di fase vegetatif dan pupuk Saka SR di fase generatif sangat efektif untuk meningkatkan hasil panen padi. Jika teman-teman ingin mencoba metode ini, pastikan untuk mengikuti jadwal pemupukan dengan disiplin, menggunakan dosis yang sesuai agar tidak berlebihan, menjaga kebersihan lahan dan mengendalikan hama secara rutin, dan mencatat perkembangan pertumbuhan tanaman agar bisa dipantau secara rutin. Dengan teknik ini, saya berharap semakin banyak petani yang bisa mendapatkan hasil panen lebih baik dan lebih menguntungkan seperti hasil panen saya ini. Itulah pengalaman saya dalam meningkatkan hasil panen padi dengan pupuk Suma SP dan Saka SR ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman petani semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips bertani lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia. Dua.